Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan tentang perekonomian negara Tiongkok atau yang lebih sering disebut dengan Cina tahun 2021-2022. Saya Muhammad Ibnu Khaldun Rahmatullah, nomor induk mahasiswa 23030101017, program studi sarjana akuntansi Universitas Siber Asia. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan inflasi. Pada tahun 2021-2022, inflasi Cina mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi inflasi antara lain yaitu peningkatan harga komoditas, yaitu kenaikan harga energi, bahan pangan, dan logam berkontribusi terhadap tekanan inflasi di dalam negeri. Yang kedua adalah kebijakan stimulus. Meskipun pemerintah Cina telah menerapkan kebijakan stimulus besar-besaran untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, tetapi hal ini juga memberikan dampak terhadap kenaikan inflasi. Yang ketiga adalah permintaan domestik yang kuat. Pemulihan ekonomi domestik yang cepat mendukung peningkatan dalam konsumsi dan investasi yang juga dapat memicu inflasi. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan kurs mata uang. Kurs yuan terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang lainnya memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional dan kestabilan ekonomi Cina. Yang pertama yang berkaitan dengan penguatan yuan atau mata uang Cina. Sejak krisis keuangan global, Cina secara bertahap telah melonggarkan kontrol atas nilai yuan, memungkinkan mata uangnya untuk menguat relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Hal ini mempengaruhi daya saing produk ekspor Cina di pasar global. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah. Bank Sentral Cina, PBOC, terus melakukan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar yuan, khususnya dalam menghadapi volatilitas eksternal dan tekanan perdagangan internasional. Yang ketiga yang berkaitan dengan produk domestik bruto atau sering disingkat dengan PDB. PDB Cina pada tahun 2021-2022 mengalami pertumbuhan yang solid, meskipun ada tantangan dari dalam dan luar negeri. Yang pertama yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi yang kuat. Setelah dampak awal dari pandemi COVID-19, Cina mengalami pemulihan yang cepat dengan pertumbuhan PDB yang kuat, didorong oleh konsumsi domestik yang stabil dan investasi infrastruktur yang besar. Yang kedua, dampak kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan stimulus yang besar-besaran dari pemerintah dan kebijakan moneter yang akomodatif telah mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun meninggalkan tantangan jangka panjang terkait utang dan risiko keuangan. Berikutnya adalah penjelasan tentang neraca perdagangan negara Tiongkok 2021-2022. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Kondisi ekspor yang pertama yaitu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekspor. Cina telah memainkan peran utama dalam rantai pasok global dengan sektor manufaktur yang kuat dan kapasitas produksi yang besar. Pada tahun 2021, ekspor Cina pulih dengan kuat setelah penurunan yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Permintaan global yang kembali pulih, terutama dari Amerika Serikat dan Eropa, serta kenaikan harga komoditas tertentu seperti logam dan barang elektronik, memberikan dorongan signifikan terhadap ekspor. Yang kedua yang berkaitan dengan struktur ekspor. Meskipun Cina telah berfokus pada barang-barang manufaktur seperti peralatan elektronik, tekstil, dan mesin,
ada upaya yang lebih besar untuk diversifikasi ekspor ke sektor-sektor baru seperti teknologi tinggi dan energi terbarukan. Sekarang yang berkaitan dengan kondisi impor, pertumbuhan impor. China sebagaimana konsumen terbesar komoditas global, terutama energi, besi, dan baja, mengalami peningkatan signifikan dalam impor mereka selama periode ini. Permintaan domestik yang kuat untuk mendukung infrastruktur dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri, mendorong kenaikan dalam volume impor. Yang kedua, yang berkaitan dengan struktur impor. Selain komoditas mentah, China juga meningkatkan impor barang konsumsi dan barang-barang mewah sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat. Berikutnya yang berkaitan dengan neraca pembayaran. Neraca pembayaran China pada tahun 2021-2022 juga menunjukkan karakteristik yang penting dalam konteks ekonomi global. Yang pertama yaitu surplus neraca perdagangan. China cenderung mempertahankan surplus yang besar dalam neraca perdagangannya, meskipun adanya fluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh eksporter yang kuat dan kebutuhan impor yang besar untuk mendukung pertumbuhan domestik yang cepat. Yang kedua, investasi asing langsung. China terus menjadi magnet bagi investasi asing langsung, terutama di sektor-sektor teknologi, manufaktur, dan infrastruktur. Hal ini mendukung arus masuk modal yang positif dalam neraca pembayarannya. Yang ketiga, yang berkaitan dengan reservasi devisa. Bank Sentral China dalam menjaga stabilitas keuangan dan nilai tukar yuan telah membangun cadangan devisa yang signifikan. Cadangan ini memberikan ketahanan terhadap volatilitas eksternal dan memastikan kecukupan likuiditas dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Kesimpulan dari keadaan perekonomian China tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan, keadaan ekonomi China pada tahun 2021-2022 menunjukkan gambaran yang kompleks dengan kombinasi inflasi yang meningkat, nilai tukar mata uang yang stabil namun diawasi ketat, dan pertumbuhan PDB yang kuat namun masih memerlukan pengelolaan yang cermat. Pemerintah China terus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara stimulus ekonomi dan pengendalian inflasi sambil berusaha untuk memperkuat daya saing ekonomi global dan menjaga stabilitas keuangan domestik. Kesimpulan berikutnya adalah secara keseluruhan kondisi neraca perdagangan dan pembayaran China pada tahun 2021-2022 menunjukkan pemulihan yang kuat setelah dampak awal dari pandemi COVID-19. Ekspor yang pulih dengan cepat didorong oleh permintaan global yang membaik serta impor yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan domestik telah membentuk struktur yang stabil dalam neraca perdagangan negara ini. Sementara itu, cadangan devisa yang cukup kuat juga memberikan dasar yang solid bagi China untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang mungkin timbul di masa mendatang. Beberapa referensi dari yang berkaitan dengan perekonomian China tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut. Economic Trend in China 2021-2022, Analyzing China's Economic Performance in 2021-2022, Impact of Inflation and Exchange Rate Policy on China Economy in 2021-2022. Kemudian berikutnya, misalkan nomor 9, Trade Policies and Economic Resilience, China's Export and Import Strategies in 2021-2022.
Dan yang terakhir yaitu Trade Dynamics and Economic Growth China's External Sector in 2021-2022. Demikian presentasi dari saya tentang perekonomian Cina pada tahun 2021-2022. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.